Oke, kita langsung mulai saja. Baik, selamat siang, eee, para trader seluruh Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta seminar online. Perkenalkan nama saya Rudi Oktrianto dari tim, analis GK Invest cabang Semarang. Pada kesempatan, siang hari ini, hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, bertemu lagi dengan kami, GK Invest cabang Semarang. Kita mengadakan seminar online. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mengulas mengenai mengenal manajemen risiko dalam trading. Nah, mungkin para traders, para peserta seminar online, para YouTuber, ya mungkin pernah sih ya mengenal sedikit mengenai manajemen risiko. Bagaimana nih kita apabila kita transaksi di suatu instrumen tertentu, kemudian kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kita open buy, kita prediksi harga naik, kita open buy, ternyata harganya malah turun. Kemudian kita open sell, harganya nggak turun, tapi malah naik. Nah, itu kan biasanya sering terjadi dalam kita bertransaksi. Jadi saya rasa itu salah satu apa ya kehidupan atau dinamika dalam trading. Nah, seperti itulah ya. Jadi ya mungkin sekali dua kali pernah sih kita ketika harga naik mencapai harga tertinggi kita sell harga langsung turun, ataupun ketika harganya turun break low kemudian kita buy harga langsung naik. Nah, mungkin sekali dua kali kita pernah mendapatkan momen tersebut. Tapi kalau mau saya sih jarang sekali sih ya momen tersebut. Tapi ya kalau misalnya pas kita kebetulan mendapatkan momen yang pas, peluang yang tepat, nah hal itu bisa saja terjadi. Kita buy harga langsung naik, sell harga langsung turun. Nah, cuman yang jadi kendala ketika kita melakukan transaksi atau kita melakukan trading, harga berbalik arah nih, tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan, tidak sesuai dengan open posisi kita, atau boleh dikatakan ini market nggak kompak nih dengan open posisi kita. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, di beberapa menit ke depan mungkin kita nanti akan sedikit membahas mengenai manajemen risiko, kemudian tips and trick, itu juga akan saya sedikit bahas, dan mudah-mudahan juga dari seminar online ini para YouTuber, para peserta seminar online pada siang hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang ya mungkin di dalam transaksi kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya di dalam analisa, dalam kita transaksi, sebelum kita transaksi, kita menganalisa secara teknikal, kita menganalisa secara fundamental, itu sebenarnya tidak ada apa ya, analisa yang tepat atau 100% akurat ya. Tapi yang perlu kita cermati adalah bagaimana sikap kita ketika kita melakukan transaksi, harga bergerak sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika harga bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, yang benar tuh di situ. Jadi kalau misalnya kita buy, harga naik, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sell atau ketika kita buy, harganya turun, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang paling tepat adalah di situ. Ya mungkin dengan kita mengenal manajemen risiko, kita jadi lebih tahu nih uh, sikap kita seperti apa apabila kita menghadapi situasi apabila market salah arah. Nah, itu yang yang perlu kita cermati itu di situ. Jadi paling tidak kita jadi apa yang harus kita lakukan. Baik, mengenal manajemen risiko dalam trading itu memang perlu kita dalami juga, selain seperti kita mendalami analisa teknikal atau seperti kita mendalami analisa fundamental. Karena dalam menanggulangi risiko ini memang sangat-sangat diperlukan
dibutuhkan juga kayak semacam, perencanaan juga, kemudian yang lebih penting adalah psikologis. Nah, ini yang paling penting nih. Psikologis atau mental kita itu harus, siap. Jadi kita harus siap, di dalam kita trading. Jadi sebelum trading mental harus kita persiapkan dulu nih. Kalau posisi kita benar, sikap kita seperti apa, kalau posisi kita salah, sikap kita harus seperti apa. Nah, itu yang perlu, apa namanya, kita persiapkan sebelum kita melakukan open posisi. Kalau masalah jumlah lot, masalah equity atau modal, cara saya itu mengikuti. Dan yang paling utama adalah psikologis kita memang harus kita persiapkan dengan baik dan matang. Jadi uh, manajemen risiko memang bagian yang cukup penting, kalau menurut saya bagian yang cukup penting, seperti kita mendalami analisa teknikal. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke psikologis lah ya, lebih ke psikologis. Ya mungkin beberapa seminar online yang saya bawakan, biasanya saya membawakan mengenai analisa fundamental, analisa teknikal. Nah, untuk kesempatan siang kali ini, saya ingin sharing atau kita lebih apa namanya, saling berbagi mengenai manajemen risiko dalam transaksi. Nah ini untuk elemen ini. Apabila kita elemen of successful trading strategies. Nah, jadi trading psikologis, kemudian trading money management, kemudian kita mengidentifikasi tren, kemudian kita mengidentifikasi entry-nya di harga berapa, buy atau sell, exit-nya di berapa, berdasarkan sinyal itu memang salah satu bagian dalam kesuksesan kita dalam melakukan trading, entah itu trading apapun, baik trading forex, baik trading apa namanya, komoditas, saham, CFD, atau mungkin instrumen yang lainnya, memang cukup penting. Jadi bagiannya adalah manajemen risiko, trading psikologis ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Nah ini ada pertanyaan nih dari Pak Luis. Pak Rudi, bagaimana kalau trading tanpa SL? Nah, trading tanpa stop loss. Nah, kalau misalnya trading tanpa stop loss, tergantung modalnya berapa dulu nih. Nah, ya mungkin sesekali kita bisa sih trading tanpa stop loss, tapi modal juga harus modal juga diperhatikan. Modal, jumlah lot, nah itu perlu diperhatikan. Kalau katakanlah mungkin modal kita di bawah 10.000 US dollar, kita mungkin pakainya 0,1. Kalau misalnya pakai teknik averaging ya saya rasa average-nya pun juga perlu ditata. Jadi contoh misalnya nih, kita mau average sell misalnya, sell di emas misalnya. Nah, kita perlu tata. Kalau misalnya kita katakanlah modal 100, kalau saya 100 juta sih pernah saya hitung-hitungan mungkin kurang lah ya kalau kita averaging pakai di emas. Karena emas ini kan kalau kita ngambil 0,1 per 1 poinnya kan nilainya kan 10 dolar. Nah, ya paling nggak perlu kita tata ukurannya, tapi jangan double lot. Maksudnya 0,1, kalau 0,1 saya rasa sih cukup sih ya. Tapi ya kalau misalnya tidak cukup, kita sudah backup dana nih. Maksudnya sudah ada kayak semacam dana cadangan. Nah, apabila kalau misalnya 100 jutanya ini atau 10.000 US-nya nih tidak cukup untuk menopang sistem averaging yang kita tentukan, yang sudah kita terapkan. Nah, paling nggak sudah dipersiapkan backup dana. Dan untuk caranya pun diperhatikan untuk averaging. Jadi itu terkait dengan apa namanya, salah satu manajemen risiko juga sih, nanti juga akan kita bahas mengenai itu. Kemudian kalau untuk apa namanya, membatasi potensi kerugian setiap transaksi memang itu salah satu bagian dari risk and money management. Kemudian mengelola equity secara optimal. Nah, jadi kita paling tidak melihat equity. Kalau kita transaksi, sekali lagi kita jangan melihat balance. Kita lihatnya di equity, karena equity adalah uang sebenarnya. Nah, uang sebenarnya yang perlu kita lihat, yang perlu kita cermati itu adalah di equity, bukan di balance. Kalau balance sih, kalau kita punya posisi locking, apa namanya,
Kalau logging-nya BNSL-nya kejebol semuanya, nah balance baru sama dengan equity. Tapi kalau misalnya kita punya posisi logging atau, posisi BNSL di pair yang sama, ya paling tidak kalau misalnya kita melepas salah satu, ya mungkin balance-nya biasanya lebih besar daripada equity. Nah, yang jelas ketika kita buka logging, kita harus mengingat-ingat ketika kita membuka logging. Katakanlah nih, kita punya posisi, BNSL misalnya di emas misalnya sih ya. Misalnya kita punya buy di, 19 di 1.900 buy-nya. Sell-nya katakanlah mungkin di 1.800 misalnya, gampang diingat-ingat lah ya. Buy di 1.900, sell di 1.800. Nah, sekarang harga emas di 1.960-an. Nah, kalau misalnya nih kita memprediksi harga emas turun, nah berarti kan posisi buy kan dibuang. Nah, ketika katakanlah mungkin harga emas di 1.960, buy-nya kita buang nih. Kemudian kita mengharapkan harganya turun. Nah, ketika kita buang di 1.960 itu yang perlu kita ingat-ingat. Jadi ketika kita buang posisi atau kita close posisi buy-nya di di buy di 1.900, kita buang di 1.960, nah 1.660 lah yang itu kita lihat. Kalau misalnya harga naik di atas 1.960, berarti equity akan berkurang. Tapi kalau harga bergerak turun di bawah 1.960, equity akan bertambah. Nah, itulah yang perlu kita cermati, posisi atau harga ketika kita membuang posisi logging. Nah, itu bagi tips dari apa namanya tips untuk para youtuber, para peserta webinar kalau misalnya punya posisi logging. Jadi equity memang sangat penting. Jadi setiap transaksi kita lihatnya equity, jangan lihat balance. Kalau misalnya kita punya posisi logging atau kita punya banyak posisi nih, yang perlu dilihat adalah equity. Jadi ketahanan equity itu adalah uang sebenarnya. Kemudian menjaga agar tidak mengalami kebangkrutan nih. Nah, paling tidak untuk menjaga ini supaya tidak mengalami kebangkrutan atau margin call atau mungkin kena stop out. Nah, paling tidak jumlah lot diperhatikan, kemudian opennya juga diperhatikan. Jadi kita tidak sembarangan kalau misalnya katakanlah equity kita $2.000 misalnya. Nah, mungkin kita cuma ngambil beberapa pair saja lah. Mungkin kita opennya mungkin sekitar 0,1 sebanyak 2 atau 3 lah, maksimal mungkin 3 lah ya. Kalau 3 sih mungkin terlalu banyak. 2 atau 2 0,2 0,1 sebanyak 2 kali, misalnya emas 0,1, kemudian euro mungkin 0,1. Udah saya rasa cukup seperti itu. Jadi tetap kita menjaga agar kalau misalnya terjadi pembalikan arah, equity kita tidak turun terlalu jauh karena kita mungkin open posisinya di pair yang berlawanan, pair yang berbeda. Kalau pair yang sama sih mungkin kita bisa salah arah bisa pakai sistem logging atau dikunci sementara. Kemudian menjaga keuntungan tetap berjalan secara konsisten sesuai dengan rencana. Nah, ini yang sedikit agak susah di sini nih, menjaga keuntungan tetap berjalan secara konsisten. Nah, memang dibutuhkan mungkin kayak semacam pengetahuan ya, pengetahuan teknikal. Kita pakai teknik apa nih? Itu memang dibutuhkan. Kemudian jangan lupa meskipun kita menganalisa menggunakan analisa teknikal, kita juga perlu mencermati fundamental. Jadi tidak bisa kita menganalisa teknikal 100%, karena fundamentalnya juga perlu. Karena harga suatu instrumen yang ada di bursa itu bergerak berdasarkan fundamental dan teknikal. Jadi kalau kita trading berdasarkan murni teknikal, kalau menurut saya sih masih kurang. Kita perlu mencermati fundamental yang ada, karena fundamental sih memang efeknya kalau orang mengatakan sesaat, tapi kalau mental kita atau psikologis kita nggak siap ketika kita transaksi berdasarkan teknikal dan harga bergerak berlawanan sesuai dengan fundamental, kalau mental kita nggak siap ya mungkin trading kita akan kacau lah ya, mungkin equity akan semakin tidak jelas, naik turunnya nggak jelas atau boleh dikatakan tidak konsisten. Nah, jadi sangat diperlukan apa namanya
pengetahuan atau mungkin pengetahuan atau kita sering melihat fundamental meskipun kita menganalisa atau kita transaksi berdasarkan teknikal. Jadi sesekali kita lihat ada apa sih di luaran sana, di Amerika lagi terjadi apa nih, atau mungkin di benua Eropa lagi terjadi apa, atau mungkin di benua Asia terjadi apa. Nah, itu perlu kita cermati karena market ini juga bergerak berdasarkan fundamental juga. Ya mungkin buat para YouTuber masih ingatlah beberapa mungkin sekitar 1 tahun yang lalu lah ya, 1 tahun yang lalu ketika apa namanya perang dagang antara Amerika dengan Cina lagi gencar-gencarnya nih. Nah, Donald Trump sering menulis Twitter. Nah, sering menuliskan di Twitter mengenai kondisi apa namanya perang dagang antara Amerika dengan Cina. Nah, kalau misalnya waktu itu marketnya rally, rally dari 1.300, 1.400, 1.500. Nah, kalau kita tidak mencermati fundamental, kita ambil posisi sell pada saat itu di harga 1.400 dan sekarang marketnya masih lanjut sampai di 2.000. Ya mungkin kalau misalnya kita 0,1 pakai averaging tadi dengan dana 100 juta ya nggak cukup, pasti kita akan kalah gitu kan ya. Nah, jadi untuk itulah kalau kita menganalisa secara teknikal, ya paling tidak kita sering-seringlah melihat, ya bukan sering sih, sesekali lah ya, sesekali kita melihat fundamental yang ada, apa sih yang terjadi saat ini. Nah, ada gejolak gejolak apa namanya perekonomian atau mungkin ada politik. Nah, itu perlu kita cermati juga kita gali. Ya mungkin untuk fundamental saat ini yang lagi gencar-gencarnya atau rame ini kan Amerika kan memasuki masa kampanye sih ya ini, masa kampanye untuk Pilpres. Nah, itu akan membuat pergerakan US dollar akan berfluktuatif. Nah, itu uh, kita juga cermati apakah fundamental apa yang dikeluarkan atau statement apa yang dikeluarkan oleh Donald Trump atau mungkin calon presiden yang akan menjadi apa namanya lawannya Presiden Donald Trump saat ini incumbent itu juga kita cermati karena itu akan menggerakkan mata uang US dollar dan itu akan berpengaruh terhadap emas. Nah, ini bagi para YouTuber yang mungkin lagi transaksi emas, nah mulai bulan September Oktober ini paling tidak mencermati fundamental yang ada. Meskipun katakanlah modal kita cukup cukup besar sekali misalnya, cukup besar, lot mungkin agak sedikit kecil. Nah, tapi fundamental tetap kita cermati. Supaya apa? Supaya kita tahu nih arahnya seperti apa. Kalau misalnya fundamental katakanlah harga emas misalnya. Harga emas misalnya lagi tren naik nih. Arahnya kata mungkin tren naik. Nah, kita lihat fundamentalnya. Oh, ternyata fundamental memang mendukung arah emas ini masih naik. Seperti itu. Atau mungkin emas terjadi koreksi karena fundamentalnya seperti ini yang mendukung emas yang mendukung US dollarnya menguat. Nah, itu. Jadi apapun analisa teknikal Anda, paling tidak kita jangan sampai kita menutup mata mengenai fundamental yang ada. Ya, sesekali kita baca berita, baca news, kemudian baca daily bulletin yang sering dikirimkan tim marketing atau mungkin sudah otomatis masuk di email Anda kalau misalnya sudah jadi nasabah GK Invest sudah ada email mengenai daily bulletin. Nah, paling enggak kita cermati atau kita lihat. Jadi kita tahu nih mengenai perkembangan apa namanya geopolitik atau geoekonomi yang terjadi di benua Amerika atau di benua Eropa atau di benua Asia. Jadi penting sekali kita mencermati risk and money management sama seperti kita uh, apa mengidentifikasi suatu tren. Sama juga ketika kita mau entry nih di level berapa, exit di level berapa, kemudian manajemen apa, strategi apa yang digunakan itu memang sangat penting dan itu salah satu bagian dari kesuksesan di dalam trading, dalam transaksi. Kemudian ya mungkin untuk masalah metode trading, saya rasa para YouTuber, para trader dari seluruh Indonesia mungkin sudah paham sih ya analisa teknikal yang sudah digunakan. Kelebihan kelemahan perlu dicermati juga. Kalau misalnya ada kelemahan, gimana caranya mengantisipasi kelemahan dari analisa teknikal saya nih. Contoh misalnya nih, kita menggunakan analisa misalnya moving average yang paling gampang. Nah, moving average ini kan ada kelebihan dan kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Nah, itu harus kita cermati bagaimana kelemahan ini
menjadikan suatu kelebihan. Nah, seperti itu yang memang, harus kita, apa namanya, cermati mengenai seperti itu. Jadi membangun dan memiliki sistem trading yang membuat kita nyaman, kita yakin, tidak ragu, percaya diri, kemudian kita tahu kelebihan dan kelemahan metode yang kita gunakan. Kemudian psikologi trading ini memang, dipersiapkan seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum kita melakukan analisa, sebelum kita melakukan entry posisi, psikologis kita atau mental kita memang harus siap. Itu harus dipersiapkan dulu, baru kita melihat market, melihat, apa namanya, analisa teknikal, fundamental, kemudian menentukan titik entry, begitu kita sudah siap semuanya, baru kita melakukan open posisi. Kalau sudah melakukan open posisi, nah kita balik nih manajemen risiko. Kalau posisi benar sikap kita harus bagaimana, kalau open posisi kita berlawanan dengan pergerakan arah ya, apa yang harus kita lakukan. Nah itu memang sangat sangat penting. Jadi peduli terhadap, uang kita sendiri ketika kita transaksi, yaitu dengan cara membatasi potensi kerugian supaya modal kita tidak habis atau mungkin kita kasih kayak semacam presentasi lah ya, apa persentase lah ya, persentase. Katakanlah mungkin, cuman 10% atau mungkin cuman, 5% itu memang sangat penting sekali. Jadi membatasi potensi kerugian setiap kita melakukan, apa namanya, entry posisi. Kemudian mengatur alokasi uang Anda di dalam, transaksi. Nah, seperti itu juga, eee, sangat, apa namanya, sangat penting sekali. Nah, kemudian kalau misalnya nih, trading tanpa, stop loss ya, kalau misalnya trading tanpa stop loss pun juga modal juga diperhatikan, jumlah lot juga diperhatikan. Itu, apa namanya, salah satu bagian kalau misalnya kita transaksi tanpa menggunakan stop loss. Tapi kalau menurut saya sih, trading tanpa stop loss itu sangat sangat ngeri juga sih ya, sangat ngeri sekali sangat ngeri sekali. Tapi kalau misalnya mungkin, eee, kita tidak masang stop loss, kemudian harga bergerak, kena take profit, ya berarti kita lagi main nih, ya bejo lah ya, kalau orang Jawa bilang super bejo lah gitu. Tapi kalau misalnya kita trading tidak pasang stop loss dan, mengalami, kerugian, ya mungkin ya disitulah risikonya kalau misalnya kita tidak pasang stop loss. Jadi kalau kita pasang stop loss setidaknya kerugian, apa namanya, terbatas, kemudian kalau misalnya mungkin kita mengalami, mengenai stop loss, ya kita riset ulang nih, salahnya di mana nih? Apakah saya ngentri buy-nya ini terlalu tinggi, atau saya ngentri sell-nya mungkin terlalu rendah? Nah, itu perlu, dicermati juga. Kemudian di MetaTrader 5GK Invest itu ada fasilitas, apa namanya, fasilitas stop loss itu paling tidak harus kita gunakan nih, harus kita batasi, supaya kerugian tidak melebar atau tidak terlalu banyak. Mungkin, sangat, eee, apa namanya, sangat penting sekali. Jadi metode dipersiapkan, kemudian lebih yang utama lagi psikologis. Jadi kalau menurut saya psikologis ini menempati nomor pertama di bawah analisa teknikal atau di bawah pengetahuan kita terhadap analisa teknikal dan fundamental. Jadi psikologis harus siap dulu, kemudian baru analisa teknikal, kemudian, modal, money management, manajemen risiko. Nah itu sangat, urutan dalam, transaksi. Kalau misalnya terjadi kerugian kita sudah siap untuk mengantisipasinya, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Kemudian mungkin dari, saya kutip dari George Soros. Jadi George Soros ini mengenai stop loss nih ya. Jadi George Soros itu mengatakan, "Saya tidak lebih baik dari para trader lainnya. Cuman bedanya adalah saya cepat sekali melakukan cut loss dan bergerak, terus untuk transaksi berikutnya." Jadi dia kalau misalnya mengalami kerugian, dia lihat lagi, "Oh ini ternyata salah arah nih." Nah, dia langsung cepat-cepat untuk mengantisipasi supaya kerugian ini, apa namanya, supaya, kerugian dia lupakan, kemudian dia mulai untuk transaksi baru lagi.
Jadi mungkin kalau misalnya kita dalam melakukan transaksi mengalami kerugian, ya kalau saya sih biasanya saya istirahat dulu, rileks dulu, refresh dulu, pikirannya biar tenang. Kalau di dalam pikiran kita ada istilah kayak semacam mungkin ingin membalas dendam atau ingin ada perasaan, apa namanya, "Wah ini saya loss nih," katakanlah mungkin loss-nya $500. "Wah ini saya harus searching lagi, harus dapat $500 nih." Nah, kita nggak bisa seperti itu. Jadi, kalau menurut saya mental kita kalau sudah seperti itu sudah bukan, tidak baik lagi. Jadi mungkin lebih baik kita refresh dulu, kita santai sejenak, kita cooling down dulu. Kalau misalnya sudah kita cooling down, kemudian kita mencoba untuk melihat market lagi, kita menganalisa lagi, nah baru kita akan, apa namanya, persiapkan untuk transaksi berikutnya. Jadi paling tidak psikologis harus, tenang dulu, sebelum kita melakukan, transaksi lagi karena kita sudah mengalami kerugian di transaksi berikutnya dan itu kalau menurut saya bagian yang cukup penting juga sih ya, bagian cukup penting supaya psikologis kita lebih tertata. Kemudian kalau misalnya nih kita menggunakan apa, risk and reward misalnya. Nah, risk and reward pun juga perlu kita buat kayak semacam trading plan juga. Jadi, contoh misalnya nih, kita memakai, eee, risk and reward misalnya 40-60 misalnya. 40-60 pun kita harus disiplin. Jadi benar-benar kita, patuhi ataupun 30-70. Jadi, kalau misalnya dari 10 kali transaksi mungkin 7 kali, menang, 3 kali, kalau misalnya menderita kekalahan. Nah, itu perlu kita buat kayak semacam, apa namanya, trading plan-nya sih ya. Kita bikin, trading plan-nya juga. Jadi kalau misalnya, pakai 30-70, 30 risiko, 70, reward-nya, itu untuk batasan, take profit, stop loss itu harus bisa dihitung. Nah, paling nggak kita bisa menghitung. Kalau misalnya di emas itu kan, hitungannya kan gampang gitu kan. Mungkin kalau di forex mungkin kita pakai yang, apa namanya, yang indirect, mungkin perhitungannya agak sedikit susah karena per poinnya kan tidak genap. Mungkin kita kalau misalnya pakai yang, direct mungkin yang direct currency yang gampang mungkin perhitungannya. Nah, tapi tidak tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita pakai yang indirect, paling tidak kita harus bisa menghitung. Take profit kita harus tempatkan berapa pip, berapa poin, stop loss kita tempatkan berapa pip, berapa poin. Jadi risk and reward ini memang bagian yang cukup penting, kadang sering diabaikan oleh seorang trader. Nah itu yang, perlu kita cermati, apakah kita pakai 70-30 atau 40-60 atau 50-50, perlu kita cermati. Jadi ini merupakan salah satu bagian dalam transaksi, selain kita membuat semacam trading plan mengenai strategi, mengenai modal, kemudian mengenai jumlah lot, take profit, itu bagian yang, salah satu bagian dari trading plan kita masukkan di situ. Jadi risk and reward ini, apa namanya, juga perlu kita buat kayak semacam trading plan. Berapa nih yang harus kita peroleh atau berapa yang harus kita, rela atau dikorbankan. Maksudnya rela dikorbankan itu kalau misalnya market bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Katakanlah kena stop loss. Nah, itu, paling tidak kita sudah menghitungnya, eee, kita masukkan di dalam batasan stop loss. Katakanlah mungkin take profit, misalnya kita transaksi emas nih, apa namanya, kita misalnya cari take profit katakanlah mungkin, 5 juta misalnya, kita ambil satu lot. Nah, mungkin untuk stop loss mungkin kita gunakan kalau misalnya separuhnya ya berarti 2.500.000. Berarti kalau dua kali, kena stop loss ya berarti kita break even point. 1 kali TP, 2 kali stop loss. Itu atau mungkin dibuat 1:3 seperti itu. Jadi, kadang perbandingan risk and reward ini kan selera masing-masing nih. Jadi tidak semua trader sama. Ada yang kita misalnya termasuk low risk, apakah kita termasuk medium risk, atau kita termasuk high risk. Nah, itu,
perlu kita cermati juga di dalam sebelum melakukan open posisi, sebelum melakukan perencanaan trading, dimasukkan di dalam trading plan, seperti itu. Kemudian untuk manajemen risiko, ya mungkin saya rasa para trader atau para YouTuber sudah paham lah ya, sudah tahu lah ya. Salah satu manajemen risiko mungkin kita bisa gunakan stop loss nih. Nah, stop loss ini kan menempatkan order yang dapat dipasang sesuai dengan perencanaan risiko. Misalnya kita buy katakanlah mungkin di 1230 misalnya. Nah, kita cut loss misalnya 3 poin atau 5 poin. Itu harus kita benar-benar tempatkan kalau memang kita menggunakan stop loss. Cuman kadang kadang kita menggunakan stop loss-nya nih kadang lebih panjang, tapi take profit-nya biasanya lebih kecil. Nah, biasanya itu yang ya kurang benar sih ya, atau kurang tepat lah ya, kurang tepat. Jadi masalahnya kalau misalnya kita stop loss-nya lebar, take profit-nya kecil, nah itu berat nanti kita untuk mengembalikan equity. Jadi kalau misalnya kita stop loss katakanlah 10 poin atau 10 poin nih, Dimas misalnya stop loss 10 poin, tapi take profit cuman 2 poin atau mungkin 1 poin. Nah, itu nanti kalau misalnya satu kali kita kena stop loss, untuk mengembalikan equity itu sedikit agak berat. Kita butuh beberapa kali supaya balik nih yang tadi sudah kena 10 poin. Jadi paling tidak take profit lebih besar daripada stop loss. Tapi memang stop loss ini memang tidak buruk juga kalau misalnya kita salah ambil posisi atau mungkin market bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi, ya mau nggak mau kita harus cut loss. Nah, seperti harus kita cut loss, kita switch atau kita balik arah. Nah, seperti itu. Dan satu lagi nih catatan, dalam melakukan transaksi jangan punya perasaan mudah-mudahan harganya kembali. Nah, itu yang agak susah di situ. Jadi jangan pernah punya perasaan mudah-mudahan harganya kembali. Nah, kalau misalnya harga bergerak sudah berlawanan menjauhi open posisi kita, atau kita mendadak kerugiannya sudah mungkin mulai banyak, kalau memang benar-benar itu salah arah, mau nggak mau kita harus cut, atau kita relakan untuk di locking misalnya. Nah, locking ini juga tidak buruk juga karena untuk menghentikan sementara atau mengantisipasi sementara resiko dengan mengunci kerugian dengan posisi yang berlawanan. Jadi misalnya kita buy, kita mengharapkan harga naik. Kalau harganya naik sih nggak masalah, kita nggak usah cerita. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau harganya turun. Nah, tapi bisa kita cut loss, ataupun kita bisa locking atau kita kunci sementara. Itu juga bisa. Nah, yang tadi yang sempat saya singgung di depan, melepas posisi locking, buy and sell di instrumen yang sama nih, misalnya instrumennya emas. Kalau hedging kan beda. Hedging itu berarti misalnya yang bergeraknya berlawanan, misalnya Euro USD kita buy, USD Swiss franc kita sell. Nah, itu namanya hedging. Jadi ambil posisi yang berlawanan di dua pair yang berbeda. Itu hedging. Kalau yang ini kan dikunci locking di pair yang sama. Jadi untuk melepas posisi locking, nah sekali lagi untuk melepas posisi locking, ini tip dari saya atau pengalaman yang pernah saya lakukan, yaitu kita harus mengingat-ingat ketika kita membuka locking. Nah, itu yang perlu diingat-ingat. Contoh misalnya harga emas yang tadi saya contohkan, misalnya kita punya buy di 1.800 nih, atau kita punya sell dan kita punya sell di 1.700. Buy 1.800, sell di 1.700. Saat ini harga emas misalnya di 1.960. Nah, 1.960. Kalau misalnya kemudian kita menganalisa, kita lihat analisa technical fundamental, kita lihat. Kemudian kita tarik kesimpulan, oh ini harga emas masih naik. Nah, gitu. Harga masih naik, trennya masih naik dan sinyalnya naik, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita siapkan mental kita, psikologi kita, oh ya ini benar-benar sudah naik. Berarti yang harus kita lakukan, kita buka posisi locking adalah kita buang posisi sell.
Otomatis kan kalau kita buang posisi sell kan minus itu, balance pasti berkurang. Nah, sekali lagi balance adalah itu sementara. Yang perlu kita lihat adalah equity. Equity itu adalah uang sebenarnya. Nah, ketika kita punya buy and sell, harga running di atas, kemudian kita menganalisa harganya memang masih lanjut naik, mau nggak mau kita harus buka posisi stocking, misalnya kita buang. Otomatis kan minus, balance akan mengalami pengurangan. Tapi equity kan tetap. Nah, ketika kita buang selnya di 1960 atau 1960, itu yang perlu kita ingat-ingat. Kalau marketnya bergerak naik, equity pasti akan naik. Tapi kalau marketnya bergerak turun di bawah 1960, nah itu equity akan ikut turun. Nah, itu. Jadi kita catatan kalau misalnya punya posisi locking dan kita buka locking, kita harus mengingat-ingat ketika kita buka lockingnya itu di harga berapa, buy atau sell. Nah, itu yang perlu kita ingat di situ. Kalau sellnya kita buang di 1960, harga naik di atas itu 1970, 1980, ya saya rasa equity akan ikut naik. Tapi kalau misalnya harganya turun di bawah 1960, equity pasti turun. Nah itu. Jadi buka posisi locking, harganya diingat-ingat dan tadi bukanya buy atau sell gitu. Itu cukup penting karena kita tidak bisa sembarangan membuka posisi locking. Kita harus benar-benar mencermati harga ketika buka dan posisi apa yang kita buang. Nah itu supaya apa? Supaya kita tahu, oh nih karena ini equity naik nih. Nah, berarti kan paling enggak sedikit mengurangi kerugian yang tadi sempat kita locking tadi. Katakanlah jaraknya 100 misalnya. Nah, paling enggak akan sedikit mengurangi apa namanya jarak locking buy and sell-nya tadi. Itu yang paling penting di situ. Dan itu biasanya gimana ya, agak sedikit susah biasanya bagi para trader untuk punya posisi locking itu buka posisi atau close posisi atau mungkin membuka salah satunya biasanya kurang mencermati harga berapa nih yang ketika kita buka di harga berapa itu kurang dicermati, nah itu salah sekali. Jadi mulai saat ini kalau punya posisi locking, ketika kita membuka posisi locking, kita harus mengingat-ingat di harga berapa kita membuang posisi locking ini. Bukan dibuang semuanya sih ya, dibuang salah satu misalnya. Buy-nya yang dibuang atau sell-nya yang dibuang, di harga berapa itu yang perlu kita cermati. Nah, itu mulai sekarang kita harus menatanya seperti itu supaya apa? Supaya kita tahu ketika harganya bergerak sesuai yang analisa kita, equity naik, ada kenaikan equity. Tapi kalau harganya mungkin masih kita menganalisa misalnya salah dan harganya masih berlawanan ketika kita buka, nah berarti equity akan mengalami penurunan. Lah kalau sudah mengalami penurunan, apa yang harus kita lakukan? Nah itu apakah mau di locking lagi atau mau di cut loss? Nah itu saya kembalikan ke para trader semuanya. Itu kadang selera masing-masing juga sih. Ada yang mungkin di locking lagi, atau mungkin ada yang di cut loss, atau mungkin di averaging. Nah, kadang selera masing-masing juga. Jadi yang jelas tips untuk buka locking adalah ketika kita buka di harga berapa itu yang perlu kita ingat-ingat. Kemudian kalau salah satu lagi, salah satu risk management lagi ada cut and reverse. Nah, contoh misalnya kita punya buy di harga 12.30, kemudian harga kalau bergerak naik, saya rasa harga nggak masalah sih ya. Yang jadi masalah ada ketika harganya turun. Kalau harga naik, mungkin ya profit equity pasti naik. Kalau harganya turun, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin kita lihat, menganalisa, oh ternyata harganya berubah arah nih, atau biasanya cut and reverse ini digunakan ketika kita menganalisa menggunakan moving average biasanya, salah satunya moving average. Nah, moving average. Jadi misalnya candlestick bergerak di atasnya moving average, otomatis kita buy ini. Ternyata seiring berjalannya waktu, harganya kembali turun di bawahnya moving average atau di bawahnya MA. Nah, itu kan berarti kan kita harus benar-benar disiplin kalau kita transaksi atau kita menganalisa berdasarkan indikator atau berdasarkan analisa yang itu sudah berubah arah atau berubah sinyal dari buy ke sell atau sell ke buy, kita harus benar-benar menerapkan manajemen risiko, cut and reverse. Nah,
biasanya di tahap ini yang sedikit susah untuk kita terima. Nah, biasanya itu, kita sudah mulai nggak tidak disiplin. Nah, itu salah. Nah, kita harusnya benar-benar harus disiplin karena salah satu manajemen risiko itu juga ada cut and reverse. Jadi kita buang posisi buy, kita balik posisi sell. Biasanya yang menggunakan RSI juga sama. RSI yang berdasarkan level 50. Jadi kalau di atas level 50 kita buy, di bawah level 50 kita sell. Jadi contoh misalnya market bergerak di bawahnya level 50 nih, kita sell misalnya. Seiring berjalannya waktu, karena market bergeraknya mungkin stabil atau stagnan atau sideways, kita belum menikmati profit, yang mungkin masih profit masih kecil, mungkin menurut kita masih kurang, kemudian market bergerak naik. Nah, keluarlah sinyal buy. Nah, kalau sudah seperti itu kita mau nggak mau, tega nggak tega kita harus cut and reverse. Kita harus benar-benar disiplin dalam menerapkan manajemen risiko ini. Jangan pernah punya harapan mudah-mudahan harganya kembali lagi. Nah, itu salah. Jadi jadi jangan pernah punya perasaan mudah-mudahan harganya kembali. Nah, itu. Jadi kalau sudah kelihatan salah arah dan kita sudah melihat benar-benar salah arah, nah kita harus cut and reverse karena ada di dalam manajemen risiko itu cut and reverse. Kemudian, nah ini averaging. Jadi averaging ini mungkin butuh modal yang apa ya, yang lumayan besar sih ya, yang lumayan besar kalau misalnya kita menggunakan manajemen risiko ini namanya averaging ini. Kita buy di katakanlah mungkin di 1000, kita apa namanya, sekarang marketnya emas lagi naik nih. Kita sell ya, kita balik. Kita sell misalnya di 1.900. Kemudian kita harus ngatur jarak. Katakanlah mungkin jaraknya 30 poin atau mungkin 50 poin, tapi harus tertib. Kalau menurut saya kita harus tertib, disiplin, jaraknya juga harus sama, jumlah lot misalnya sama misalnya. Tidak martingale, kalau martingale kan lotnya kan dilipat gandakan. Kalau averaging kan lotnya kan apa namanya sama. 0,1 ya 0,1, 1 lot ya 1 lot. Nah, ketika kita melakukan averaging ini, jarak diperhatikan, jumlah lot diperhatikan, modal juga diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita modal tadi misalnya 10.000 US misalnya, kita pakai 0,1, katakanlah mungkin jaraknya 30 poin di emas misalnya, 30 poin naik, 30 poin naik, 30 poin naik. Nah, jaraknya paling nggak harus tertib, harus sama, supaya apa? Supaya kita bisa menghitung level break even point. Nah, begitu sudah level break even point, kalau misalnya mungkin kita lihat analisanya, kalau dia mungkin bisa berbalik arah lagi, nah kita mungkin bisa tahan. Tapi kalau misalnya, wah ini kayaknya market nggak kuat nih, dia mau berlawanan arah lagi dengan posisi saya. Kalau sudah tahu break even point-nya di level berapa, kita cut loss-nya pun juga enak, kita tahu. Nah, itulah supaya bisa menghitung break even point dalam sistem averaging ini, jumlah lot diusahakan sama, jaraknya juga sama. Kalau misalnya di yang paling gampang mungkin transaksi emas lah ya. Transaksi emas misalnya jaraknya 30 poin ya, terus 30 poin tertata rapi. Dan itu pun juga ada kelebihannya juga, kita bisa ngitung modal kita tinggal berapa nih. Nah, enaknya di situ. Selain kita bisa menghitung break even point-nya di berapa, kita juga bisa menghitung modal kita tinggal berapa atau modal yang disertakan ini harus berapa. Karena saya sudah terlanjur open misalnya 0,1 nih. Nah, ketarik 30 poin, berarti $300. 30 poin lagi, $300. Tambah yang bawah berarti 600. Berarti 600 tambah 300, 900. Itu harus dihitung di situ. Jadi sistem ini diusahakan jarak sama, lot sama, supaya kita bisa menghitung break even point dan kita bisa menghitung modal untuk ketahanan dana. Nah, jadi kembali ke perencanaan supaya kalau misalnya ketariknya terlalu apa namanya dalam, kita tahu jangkauan modal kita sampai di level berapa, kita harus top up atau kita nambah dana. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau mungkin kita pakai sistem averaging ini caranya tidak beraturan, nah itu agak susah malah nanti menjadi kendala kita apa namanya
untuk cari break even point atau ketahanan modalnya mungkin, ketahanan modalnya sampai di berapa kita agak susah. Jadi diusahakan jaraknya sama, lotnya sama, supaya tadi kita mudah untuk menghitung break even point dan apa namanya, ketahanan dana. Kemudian, manajemen risiko lagi yang mungkin sedikit, apa namanya, menggunakan trailing stop. Trailing stop ini sebenarnya fasilitas untuk melindungi profit dari kerugian dengan cara menggerakkan stop loss-nya secara demi tahap, secara otomatis sesuai dengan open posisi kita. Jadi trailing stop ini ya ada apa ya, ada kelebihan, ada kelemahannya juga sih. Jadi mungkin kelebihannya kita bisa profit yang sudah kita dapatkan bisa terlindungi nih. Nah, tapi kalau misalnya marketnya bergerak sesuai analisa, nah itu biasanya kita agak sedikit apa ya, agak sedikit menyesal juga biasanya seperti itu. Misalnya kita pakai stop loss emas misalnya kita katakanlah stop loss-nya mungkin 20 poin atau 10 poin lah ya, mungkin stop loss 10 poin. Begitu kita buy stop loss 10 poin, misalnya kita buy di 1.900, stop loss-nya mungkin 10 poin di 18.90 misalnya. Nah, market bergerak naik nih. Market bergerak naik katakanlah mungkin di 1.910. Nah, kita sudah profit 10 poin. Nah, stop loss-nya mungkin kita naikkan dari 1.890 mungkin kita naikkan ke break even point nih ke 1.900 misalnya pas di posisi open posisi buy kita. Kemudian market bergerak naik lagi, katakanlah mungkin di 1915 atau 1915. Nah, stop loss kita naikkan. Maka stop loss ini akan kalau misalnya marketnya turun, nah misalnya kita stop loss-nya kita naikkan jadi 1905 misalnya. Nah, ketika marketnya turun atau balik arah, paling tidak kita dapatnya 5 poin. Tapi biasanya stop loss, trailing stop ini biasanya juga agak ada kelemahan juga. Begitu kita kena stop loss-nya yang tadi jadi profit, misalnya harganya naik lagi sesuai dengan analisa kita, nah biasanya kita sedikit menyesalnya di situ. Nah itu. Jadi memang trailing stop ini ada kelebihan, ada kelemahannya juga sih ya, kelebihan kelemahannya. Tapi ya kalau menurut saya penggunaan trailing stop ini kalau menurut saya sih selera masing-masing sih. Ada yang suka menggunakan trailing stop, ada yang tidak suka menggunakan trailing stop, atau lebih suka menggunakan stop loss. Itu juga ada seperti itu. Jadi, tapi yang jelas kita jadi tahu untuk trailing stop ternyata ini memang untuk melindungi profit yang sudah kita dapatkan dari kerugian yang tadi kita stop loss 10 poin jadi profit 5 poin. Nah, seperti itu. Jadi kelebihannya memang di situ dan untuk trailing ini kita bisa menggunakan atau kita menggerakkan stop loss-nya. Jadi stop loss-nya kita gerakkan. Kalau buy ya berarti stop loss-nya mungkin kita naikkan ke atas. Kalau kita sell berarti stop loss-nya kita turunkan. Misalkan harga turun, nah kita turunkan. Jadi untuk trailing stop ini memang butuh butuh apa ya? Butuh melihat pergerakan harga sih ya. Kalau misalnya kita tidak pakai EA atau kita tidak pakai robot trading yang trailingnya bisa jalan sendiri ya, kita bisa melakukan secara manual. Transaksi di handphone atau transaksi di PC atau laptop, kita bisa menjalankan trailing stop secara manual. Seperti itu. Nah, jadi paling tidak manajemen risiko, cut loss, kemudian apa tadi logging, kemudian cut and reverse, kemudian trailing stop ini perlu kita pahami sama seperti kita memahami suatu analisa teknikal. Misalnya kita belajar mengenai apa namanya price action misalnya. Nah, sama seperti itu. Jadi memang kita harus paham untuk manajemen risiko ini supaya kalau misalnya kita melakukan transaksi, market bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang harus kita lakukan kita jadi paham. Nah, seperti itu. Jadi uh, memang untuk khusus untuk hari ini saya ingin membahas mengenai manajemen risiko supaya para youtuber peserta seminar online memang lebih lagi mencermati dan mengenal mengenai manajemen risiko. Supaya apa? Supaya kalau kita transaksi ini juga lebih terencana dan risiko pun juga bisa lebih dikontrol. Kemudian kalau misalnya ada posisi yang mungkin saat ini logging atau mungkin average, nah kita jadi paham nih,
oh ternyata logging melepasnya seperti ini. Oh kalau misalnya saya averaging memang harus, jaraknya memang harus sama. Kalau lotnya sama, jaraknya sama, kemudian kedalaman modalnya seberapa, kita bisa gampang untuk menghitungnya. Nah, di situ. Jadi memang manajemen risiko ini memang sama seperti kita belajar mengenai suatu analisa teknikal. Nah, kemudian untuk yang bagian yang terakhir, nah tips dari manajemen risiko dari trader sukses yang saya kutip dari beberapa artikel di trader sukses, beberapa trader yang dalam bertransaksi menghasilkan ratusan pip dalam sehari atau mungkin dalam ribuan pip dalam 1 bulan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berapa jumlah risiko yang siap Anda pertaruhkan. Jadi maksudnya dipertaruhkan itu kalau kita suatu transaksi, misalnya kita take profit kayak tadi sih, kita mengejar take profit katakanlah 5 juta nih. Kemudian stop loss-nya berapa? Nah, stop loss-nya mungkin 2 juta atau mungkin 1,5 juta atau mungkin 3 juta. Nah, itu saya kembalikan lagi ke masing-masing, nah, masing-masing trader. Jadi kadang kita kan termasuk low risk, medium risk, atau high risk. Nah, seperti itu. Jadi untuk risiko mungkin tergantung pribadi kita masing-masing. Yang jelas memang kita harus ada pembatasan 10% dari modal atau 20% dari modal atau 30% dari modal. Bahkan ada yang 50% dari modal pun juga. Nah, itu memang harus kita persiapkan sebelum kita entry posisi. Nah, mungkin bisa dimasukkan di dalam trading plan juga itu malah bagus sekali. Jadi kita bisa tahu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah merencanakan jumlah lot yang digunakan setiap transaksi. Nah, jumlah lot ini juga penting apakah kita akan menggunakan 0,1 atau 0,2. Katakanlah kalau misalnya mungkin modalnya $1.000 misalnya, ya paling enggak $1.000 ya kita ngambilnya 0,1 lah. 0,1. Kalau misalnya modal kita $5.000 ya kalau menurut saya sih kita bisa mengambil 0,1 atau 0,2. Maksimal 0,2. Kalau mungkin 10.000 US ya bisa 0,3, 0,4. Tergantung kita pakai instrumen apa dulu. Kalau misalnya kita pakai instrumen emas, ya mungkin kita bisa mulai dengan 0,2 atau mungkin 0,1 nih. Kalau misalnya kita sudah berencana untuk menerapkan sistem averaging, nah paling tidak kita sudah tahu, oh ini saya pakai sistem averaging. Jadi karena modal mungkin 10.000 ya saya mulainya 0,1. Kalau profit ya sudah, profit paling dapat profit. Nah, begitu kita mungkin salah arah, kita lihat begitu kita cut loss atau begitu kita salah arah, kemudian kita mulai menata. Nah, ini kayaknya bisa di averaging nih, karena harga sudah terlalu tinggi misalnya. Nah, atau mungkin harga sudah terlalu dalam. Nah, kita pakai averaging. Nah, itu diusahakan yang tadi saya tips dari saya mungkin diperhatikan jaraknya. Kemudian leverage. Nah, ini untuk leverage kalau saya sih biasanya mungkin kita pakai leverage yang paling kecil lah ya. Untuk di GK Invest kita 1:100. Nah, kita bisa pakai leverage yang 1:100 untuk yang minimal. Kemudian untuk nomor 4, meminimalkan kerugian dengan memanfaatkan fasilitas stop loss. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memantau pergerakan harga secara terus-menerus ya, fasilitas stop loss ini kita gunakan. Jadi contoh misalnya kita sudah terlanjur open posisi, ternyata selang beberapa saat mungkin kita ada keperluan yang mendadak dan tidak bisa melihat pergerakan market. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita harus memanfaatkan fasilitas stop loss. Take profit pun juga bisa kita pasang. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat pergerakan harga. Karena kita ada keperluan lain atau mungkin ada sesuatu yang mendesak yang memaksa kita untuk tidak melihat harga running. Nah, itu juga kita manfaatkan fasilitas stop loss atau take profit juga bisa kita pasang. Kemudian yang nomor 5, nah ini jangan melawan tren. Jadi kita perlu lihat tren mediumnya seperti apa, tren jangka panjangnya seperti apa. Jadi perlu kita cermati, selain kita transaksinya jangka pendek, kemudian kita juga perlu melihat tren mediumnya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat, oh sinyalnya keluar buy nih, jangka pendeknya buy H1 misalnya. Kita lihat H4, oh H4 juga sama.
trennya naik. Oh, daily-nya juga tren naik. Nah, mungkin kita bisa mengambil posisi yang, sama dengan posisi yang tadi kita lihat di analisa buy ataupun sell, kita juga perlu lihat. Jadi kalau misalnya kita melawan, tren apalagi kalau misalnya kita transaksi khususnya yang di emas, itu kan juga kalau emas ini lagi tren ya sangat gila-gilaan sekali, naiknya juga sangat tinggi sekali, kalau misalnya dia ada koreksi turun juga sangat dalam sekali. Pas, 2011, tahun 2011 lalu, harga emas memang lagi menjulang naik dari 1.300 sampai di 1.900. Habis itu harga emas diajar turun sampai di mendekati 1.045 kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah 1.045. Nah, itu kan turunnya juga sangat dalam sekali. Jadi sangat penting sekali kita melihat tren meskipun kita transaksi jangka pendek. Kemudian nomor 6, kita harus tahu kapan untuk close posisi. Nah, kapan kita entry posisi, kapan kita close posisi pun juga kita harus tahu. Kapan kita cut loss, kapan kita melakukan switching, cut and reverse. Nah, itu kalau menurut saya sih kembali lagi ke pengetahuan analisa teknikal kita. Kita pakai teknikal apa nih? Apakah berbasis indikator, price action, pin bar, atau pattern. Nah, itu memang harus kita cermati supaya apa? Supaya kita tahu kapan entry, kapan close posisi. Nomor 7, memahami kelebihan dan kelemahan strategi yang digunakan. Nah, tadi sempat saya singgung, untuk kelebihan mungkin kalau kita pakai suatu strategi, kita tahulah, oh kelebihannya ini nih, strategi A misalnya. Kelemahannya juga kita harus gali juga. Supaya apa? Supaya kalau terjadi salah arah, tidak sesuai dengan analisa yang kita atau strategi yang kita gunakan, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu cukup cukup penting sekali. Supaya apa? Supaya kelemahan ini bisa menjadi suatu kelebihan atau bisa kita minimalkan. Supaya kita minimalkan supaya kelemahan ini tidak terlalu menggerus equity atau mengurangi equity kita. Kemudian yang terakhir, yang 8, saran dari trader saya juga, trader sukses, kita harus disiplin dan jangan serakah. Nah itu, jadi kalau misalnya nih, kita entry posisi buy atau sell, begitu sudah terjadi terjadi pergantian sinyal dari buy ke sell atau sell ke buy, kita harus disiplin, kita harus cut atau reverse. Nah itu, kalau misalnya kita salah arah, berarti kita harus cut loss atau kita logging. Manajemen risiko harus kita gunakan. Itu maksudnya disiplin di situ. Jadi jangan pernah kita berharap mudah-mudahan harganya kembali. Nah, itu yang salah. Jadi di dalam kamus trader sukses itu tidak ada istilah mudah-mudahan harga kembali di posisi saya, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kamus seperti itu. Yang ada adalah kita harus disiplin. Kita harus disiplin dan jangan serakah. Nah, maksudnya jangan serakah ini kalau misalnya kita take profit kita katakanlah kita target keuntungan kita misalnya 5 juta nih. Nah, kita buy misalnya harga naik, oh ini sudah mendekati 5 juta, kita naikkan lagi nih 6 juta. Ya mungkin itu bisa juga sih sesekali 2 kali kita lakukan seperti itu. Tapi, kita juga berhati-hati juga, itu nanti dikhawatirkan akan menjadi bumerang juga bagi kita. Ya kalau harganya masih naik sesuai dengan buy kita. Tapi kalau misalnya kita naikkan, take profit, harga naik sih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika harganya misalnya balik arah nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi paling tidak disiplin dan jangan serakah ini memang perlu kita cermati, perlu kita bawa di dalam kita dalam kehidupan sehari-hari juga kita gunakan, di dalam kehidupan kita transaksi, dalam kehidupan dalam trading juga perlu kita terapkan juga. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi, itu sharing dari saya untuk mengenal manajemen risiko dalam trading. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan, sesuatu eee, pengetahuan atau tambahan pengetahuan bagi para YouTuber, para trader seluruh Indonesia untuk lebih mengenal atau lebih mencermati mengenai manajemen risiko. Di dalam transaksi tidak ada analisa yang benar, tidak ada analisa yang salah. Tapi yang perlu kita cermati adalah bagaimana sikap kita ketika analisa kita benar dan bagaimana sikap kita ketika analisa kita salah.
Nah, yang benar tuh di situ. Baik, saya rasa cukup, sampai di sini untuk seminar online pada siang hari ini. Kita bertemu lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan sesuatu yang, transaksi kita supaya kita lebih baik lagi, supaya, kita tahu cara mengelola dana, supaya equity terus bertambah, kemudian manajemen risiko lebih kita cermati lagi dan bisa kita gunakan di dalam transaksi. Baik, saya Rudi Oktavianto dari tim analis, GK Invest Semarang, mohon pamit, kita bertemu lagi di seminar online berikutnya dengan, materi yang berbeda dan, salam sukses dan, eee, profit untuk kita semua. Mudah-mudahan equity selalu, naik di dalam setiap transaksi. Oke, terima kasih. Selamat siang dan sukses untuk kita semua.